Halo para manusia, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, admin akan berdongeng sebuah film tidak menegangkan berjudul The Mile yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan seorang pengusaha yang secara misterius terbangun di sel penjara terbuka yang hanya berisi pabrik penggilingan gandum tua. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pengusaha bernama Joe yang terbangun di sebuah ruangan asing berisikan sebuah penggilingan. Ia mulai kebingungan sambil mulai mencari-cari ponselnya yang menghilang. Ia kemudian mengamati sekeliling dan terlihat hanyalah tembok tinggi dengan sebuah pintu besi yang terkunci. Ketika ia mulai berteriak dan minta tolong, tiba-tiba terdengar suara dari ventilasi yang menyuruhnya untuk diam. Lalu, si pria dari ventilasi ini menyadari kalau Joe ini adalah orang baru di sana. Jadi, ia mulai menjelaskan kalau Joe sudah diberi sebuah obat yang membuatnya merasa tertekan. Ia juga menambahkan kalau besok keadaannya mungkin akan lebih sulit. Setelah mengatakan semua itu, si pria ventilasi pamit untuk kembali bekerja. Who are you? What's going on, huh? They dosed you. Gotta get back to work, man. Listen, I'm gonna holler at you. Saat ia sedang mencerna apa yang telah terjadi, tiba-tiba terdengar siulan dari arah luar. Lalu, seseorang memberinya makanan dan minuman lewat slot pintu. Si Joe pun segera berlari ke arah pintu untuk meminta pertolongan, sembari menjelaskan kalau ia memiliki istri yang sedang hamil. Alih-alih menolongnya, si pria tersebut malah melukainya. I'm not supposed to be in here, but please give me a back. Back away. Employee? No, I'm not an employee. Ketika malam tiba, Joe mulai membalut lukanya dan kemudian memakan makanan tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah proyektor menyala dan menampilkan suara AI yang menyebut Joe untuk melakukan pelatihan karir tingkat lanjut. Joe pun mulai marah-marah sambil minta penjelasan, namun AI itu tak menjawabnya dan menghilang begitu saja. Joe kemudian bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang rusak. Kemudian tetangganya menjelaskan kalau mesin tersebut berfungsi, namun bukan untuk kepentingan karyawannya. Kemudian, Joe meminta penjelasan lebih lanjut. Tetapi, para pekerja lain mulai meneriakinya agar tak bersuara karena mereka ingin tidur. What's going on? It's a countdown fucking idea. What happens at midnight? Si tetangga juga menjelaskan kalau suara-suara itu berasal dari semua karyawan yang berada di sana. They're your people. Actually supply and demand. That's not Mallard. Setelah itu, Joe bersiap untuk tidur. Ketika tengah malam tiba, ia terbangun karena mendengar suara teriakan dari seorang karyawan yang diberhentikan. Nobody else hear that? Aspects of your existence. Keesokan paginya, penjaga membawa lebih banyak makanan dan memberitahu Joe bahwa ruangannya harus tetap bersih. Joe kemudian membuang sampahnya ke dalam lubang toilet. Setelah itu ia melihat sesuatu di dalam tanah. Ia menggalinya dan betapa terkejutnya kalau ia menemukan sebuah tengkorak. Si tetangga yang mendengar teriakan Joe menjelaskan kalau itu adalah tengkorak karyawan sebelumnya. Di saat itu juga, tiba-tiba AI mulai berbicara lagi kepada Joe. AI itu mengatakan kalau hari ini hari pertama seminar pelatihan karir dimulai. Hal ini juga disebabkan oleh produktivitas Joe yang menurun. Joe yang tak terima mulai berteriak dan memaki-makinya. Hal ini membuat mereka membunyikan sirene untuk menghentikannya. AI lalu menjelaskan cara kerjanya.
Jadi, setiap harinya, mulai dari jam 6 pagi dan 10 malam, ia harus memutar penggilingan hingga mencapai kuota harian. Jika ada salah satu pegawai yang tak mencapai kuota hariannya, ia akan langsung diberhentikan. Saking putus asanya, Joe kemudian meminta maaf karena sudah berteriak. Ia meminta untuk dipulangkan karena ia perlu memeriksa istrinya yang sedang hamil. Namun, lagi-lagi si tetangga mengatakan kepadanya kalau itu tidak ada gunanya. Perusahaan takkan peduli dan tak ada seorang pun yang bisa meninggalkan tempat ini sampai waktunya tiba. Ia juga memberi saran kepada Joe untuk bekerja dan berkonsentrasi untuk bertahan hidup. Setelah itu, Joe mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong penggilingan yang sudah tua dan berkarat tersebut. Congratulations on your first rebel like this one. Malam harinya, pada saat Joe tertidur, lagi-lagi ia mendengar suara karyawan yang diberhentikan dan AI menutupinya dengan sebuah iklan. Meditation. Di pagi selanjutnya, Joe sarapan sambil mengobrol dengan tetangganya dan bertanya-tanya apa gunanya kuota jika seorang tetap dipecat. Si tetangga mengatakan, cukup baik artinya tidak cukup baik untuk malrot. Apa sih? Ketika Joe mulai mengerjakan pekerjaannya, ia memikirkan istrinya yaitu Cat. Pada saat itu, ia sudah mendapatkan rumah untuk mereka. Cat merasa sedikit khawatir karena tempat itu besar dan mahal. Namun Joe menyuruhnya untuk tak khawatir karena itu hasil dari jerih payahnya. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Joe sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan 150 kuota. Lalu tiba-tiba seorang penjaga datang dan menyuruhnya untuk melepaskan semua bajunya, kemudian menyuruhnya untuk mandi. Your clothes. Seiring berjalannya waktu, Joe terus bekerja di penggilingan dan sekali mengobrol dengan tetangganya. Ketika panas mulai semakin terik, Joe menghabiskan airnya terlalu cepat dan mencoba untuk minta lagi. Namun, tetangganya mengatakan kalau mereka hanya memberikan makanan dan air secukupnya. Jika Joe ingin minum, ia menyarankan untuk menyaring air kencingnya sendiri menggunakan sol dalam sepatunya. Joe merasa muak dengan ide tetangganya itu dan kemudian menolaknya. Joe lalu kembali bekerja sambil terus memikirkan Cat, di mana ia mengingat ketika Cat mengatakan kalau dirinya akan mulai bekerja untuk membantunya. Namun Joe mencobanya menghentikannya karena itu sangat berbahaya bagi kandungannya. Jadi Joe menegaskan untuk bekerja lebih keras lagi. Di sore setelah melakukan 370 kuota, Joe merasa kelelahan dan AI mengucapkan selamat atas pencapaiannya itu. Congratulations on your first rebel of your ever-ascending capabilities, growth, and self-discovery. Sambil rebahan, Joe memperhatikan gagang penggilingan dan menemukan ukiran nama Alec atau Alec. Ia kemudian bertanya kepada tetangganya tentang itu dan akhirnya mengetahui kalau Alec-lah satu-satunya orang yang berhasil keluar. You heard me, Alex. Alex is a bit of a legend. Fuck, I tell everybody. Keesokan harinya, Joe mendapatkan sebuah hadiah pena yang bertuliskan namanya. Kemudian ia menyadari bahwa mereka telah mengubah kuota hariannya menjadi 370 sebagai standar baru. Joe yang merasa kesal protes dan menjelaskan kalau ia tak bisa melakukannya lagi. Tetapi AI mengatakan dengan santuy kalau manusia hanya perlu sedikit dorongan untuk maju. Joe yang merasa kesal melemparkan penanya sambil menghina perusahaan. Setelah itu, ia mulai bekerja dan menyadari kalau mereka tak memberinya poin ketika ia menyelesaikan satu putaran. Kemudian ia melihat ada tanda X kecil di jamnya. Si tetangga pun menjelaskan
kalau ada tanda X berarti Joe sedang mendapatkan penalti, dan sekarang ia memerlukan 2 kali putaran untuk mencetak 1 poin. And they're exponential. What do you give him my point? To score 1 point. You expect me to do double the work? Joe mulai bekerja ekstrak untuk mencapai kuota 740 putaran. Namun pada akhirnya, ia kelelahan dan menyerah. Saat si tetangga mengetahui kalau ia harus menyelesaikan 740 putaran, pria itu mulai berteriak pada Joe dan mengatakan ia akan membuat mereka semua terbunuh. Everything okay in there, man? You're gonna get us fucking killed! Shut up! Pada saat itu juga, AI mengumumkan bahwa hari kerja telah berakhir dan Joe tak memenuhi kuota hariannya. Joe kemudian bertanya mengenai penaltinya. AI menjelaskan kalau dirinya sendirilah yang menyebabkan semua itu karena telah mengecewakan rekannya dan ia memerlukan sebuah motivasi yang tepat. Kemudian profil Cat muncul di dinding. AI mengancam akan menculiknya dan mengerjakannya di sini. Joe pun meminta pengampunan dan janji untuk mencapai kuota hariannya besok. 40, I'll do whatever you need me to do. Gladly aid in her relocation. Dedication to self-improvement. Sebagai penalti tambahan, lampu merah dimunculkan di langit-langit. Keesokan harinya, ia menggunakan jaketnya untuk menutupi pegangan gilingan agar tangannya tak terlalu sakit. Saat ia sedang melakukan kerja ekstra, tiba-tiba ia mulai berhalusinasi melihat dirinya sendiri yang sedang mengolok-oloknya. You believed in something. Please let me finish. Just let me finish my work. Baby, that you'll never fucking me. Dan dari situlah Joe mendapatkan motivasinya kembali. Dan akhirnya ia bisa menyelesaikan kuotanya di detik-detik terakhir. Akhirnya, AI mengumumkan bahwa ia telah terbebas dari penalti. And the penalty will go away in successfully accomplishing the death-bound resilience. Keesokan paginya, Joe terbangun dan AI memberinya hadiah baru, yaitu sebuah video singkat Cat yang sudah melahirkan. Joe pun menangis bahagia karena telah menjadi seorang ayah. Tetapi di sisi lain, ia tersadar ia sudah terlalu lama berada di sini. Beberapa waktu kemudian, Joe menanyakan kepada tetangganya tentang bagaimana cara Alex bisa keluar dari sana. Awalnya si tetangga tak mau memberitahunya, tetapi kemudian ia mendengar kalau Joe ingin menemui bayinya dan merasa tak enak. Ia pun akhirnya menyuruh Joe untuk memeriksa titik buta di dinding di belakang pilar. Joe kemudian bergegas memeriksanya dan menemukan ada sebuah lingkaran yang sudah tertutup. Kemudian, ia mengambil penanya dan mulai menggalinya. Hari-hari berlalu dan akhirnya ia berhasil melubangi lingkaran tersebut. Kemudian, Joe melompat ke dalamnya. Ia berhasil keluar, namun keadaannya sangat gelap gulita. Ketika sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba ia dipentung oleh si penjaga. Saat terbangun, ia sudah berada di dalam ruangannya dan lubangnya sudah tertutup kembali. AI mulai marah dan menaikkan kuota menjadi 1000 dan si tetangga dipatahkan kakinya oleh penjaga. Joe kemudian mencoba meminta maaf, namun pria tersebut terus mengomel karena ia sudah tak bisa bekerja dan mengatakan bahwa mereka sudah tak bisa melakukan apapun. Si tetangga juga merasa tak enak karena ialah yang merancang sistemnya saat ia bekerja di bagian IT-nya dan berkata kalau manusia tidak bisa sejalan dengan AI. Hal ini membuat Joe memikirkan sebuah ide. Jika komputer mengikuti aturan, maka mereka harus melanggar aturannya. A malware would even believe could exist an equation, man. A computer has to follow for anybody on the scoreboard. We don't fucking work! Ia kemudian mulai meneriakkan rencananya kalau mereka harus bekerja sama untuk tak melakukan pekerjaannya sama sekali. Selagi mereka kompak, takkan ada yang mati. Semua karyawan mulai mengikuti arahannya Joe dan tak ada satupun yang bekerja.
Saat Joe merasa dirinya sudah akan menang, tiba-tiba AI mengumumkan siapapun yang tidak memiliki poin akan diberhentikan. Hal ini membuat para karyawan panik dan mereka mulai bekerja kembali dan mengabaikan rencana Joe. Kemudian, si tetangga memberitahu Joe bahwa anaknya beruntung memilikinya dan menyuruhnya untuk segera bekerja. Di malam harinya, si tetangga tahu ia akan segera dieksekusi. Ia mengaku bahwa dirinya adalah Alec yang berhasil lolos. Tetapi, sama seperti Joe, ia ditangkap dan dikirim kembali ke sana. Alec merasa menyesal karena ia tak langsung membakar tempat itu. Lalu Joe mengucapkan perpisahan kepadanya. Joe merasa sedih saat Alec dibawa pergi. That I was just unlucky, but Elvis, you gotta answer this question. I had a way to burn this place down. Get the fuck out of here already. Keesokan paginya, AI memberi Joe hadiah lagi berupa cuplikan video singkat Cat bersama anaknya. Joe kemudian merasa sangat kesal karena merasa dirinya sudah terkurung lama di tempat ini. Ia mulai berteriak-teriak marah-marah dan menguraikan kata-kata mutiaranya. AI tak menyukai sikap Joe dan memutuskan Joe harus diberhentikan. Kemudian, sekelompok orang masuk dan mengelilingi Alec. Tak lama, si penjaga masuk dan menyiapkan suntikannya sambil bertanya-tanya apakah kematian Joe ini bisa membebaskan rumah dan istrinya. Kata-katanya ini membuat Joe merasa sangat emosi dan mulai menyerang si penjaga. Saat darah mulai bercucuran, AI mengumumkan kalau si penjaga telah gagal dalam menjalankan tugasnya dan telah digantikan oleh Joe. Kemudian ia akan dipromosikan ke level 9. Joe menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia segera mundur dan mengabaikan permintaan penjaga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Joe kemudian mengumumkan bahwa dirinya bukanlah monster dan ia tak akan membiarkan perusahaan mengubahnya menjadi monster. Di saat itu juga, tiba-tiba ia terbangun dan terkejut saat mendapat dirinya yang sedang berada di kantor seperti biasanya. Yang ternyata semua itu hanyalah simulasi pelatihan karir tingkat lanjut perusahaan. Seorang rekan kerja yang terlihat seperti penjaga menjelaskan kalau Joe telah menjadi sukarelawan untuk program tersebut. Ia juga menjelaskan kalau semuanya baru saja terjadi dan cuma melewatkan 60 menit saja, yang artinya putra Joe belum lahir. Dalam percobaannya ini, produktivitas Joe melonjak tinggi dan dipromosikan ke tingkat 9. Setelah melepaskan sambungan alatnya, Joe dibawa ke kantor barunya dan ia disambut oleh AI. Joe tak bisa berhenti membayangkan apa yang sudah AI alami barusan. Kemudian, rekan kerjanya itu menunjukkan kontraknya dan Joe pun menandatangani. Setelah pria itu pergi, Joe menelpon Cat dan menanyakan kabarnya. Setelah panggilan berakhir, ia mengatakan kalau dirinya akan membakar perusahaan tersebut. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Mile. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.